Tragedi Soyuz 1. Soyuz 1 adalah misi berawak pertama dari pesawat Soyuz milik Uni Soviet, diluncurkan pada 23 April 1967 dari Baikonur, Kazakhstan. Wahana yang digunakan adalah Soyuz 7KOK, pesawat generasi baru yang seharusnya jadi kebanggaan teknologi saat itu. Namun sebelum terbang, Vladimir Komarov sudah merasa ada yang tidak beres. Panel surya bermasalah, sistem navigasi tidak stabil, kontrol orientasi kacau, dan daya listrik terbatas. Meski begitu, ia tetap berangkat karena saat itu Perang Dingin sedang panas-panasnya dan Uni Soviet tidak mau kalah gengsi dari Amerika. Di luar angkasa, hampir semua sistem gagal bekerja dengan baik. Misi pun dibatalkan dan Komarov diperintahkan kembali ke bumi. Titik paling tragis terjadi saat ia memasuki atmosfer. Parasut utama tidak terbuka. Parasut cadangan malah kusut. Dan saat itulah Komarov baru menyadari tidak ada lagi sistem penyelamat. Kapsul jatuh bebas dan menghantam tanah dengan kecepatan sangat tinggi. Vladimir Komarov meninggal seketika, menjadikannya manusia pertama yang wafat dalam misi antariksa. Bahkan sebagian rekaman komunikasi terakhirnya masih tersimpan hingga sekarang, dan kabarnya bisa ditemukan di internet jika kalian mencarinya. Misi antariksa Soyuz 11? Soyuz 11 adalah misi antariksa ke-10 dari pesawat Soyuz milik Uni Soviet. Diluncurkan pada 6 Juni 1971 dan kembali pada 30 Juni 1971. Wahana yang digunakan adalah Soyuz 7KOKS, generasi terbaru saat itu, dan dianggap paling aman. Misi ini membawa 3 awak, seorang komandan misi, insinyur penerbangan, dan insinyur penelitian. Secara ilmiah, misi ini berhasil total. Target utama Soyuz 11 adalah menjadikan mereka awak manusia pertama yang tinggal di stasiun luar angkasa Salyut 1. Mereka menetap selama 23 hari 18 jam, mencetak rekor durasi terlama manusia di luar angkasa pada masanya. Namun tragedi terjadi saat mereka bersiap kembali ke bumi. Sebuah katup ventilasi terbuka secara tidak sengaja, menyebabkan kabin kehilangan tekanan dan berubah menjadi vakum. Oksigen habis hanya dalam hitungan detik. Ketiga awak meninggal sebelum kapsul memasuki atmosfer. Ironisnya, kapsul mendarat dengan sempurna. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada satupun yang selamat. Simulasi antariksa Apollo 1. Apollo 1 adalah simulasi antariksa sebelum roket benar-benar diluncurkan. Tragedi ini terjadi pada 27 Januari 1967 di Cape Kennedy, Florida, Amerika Serikat. Wahana yang digunakan adalah Apollo Command Module. Di dalam modul ada 3 awak. Seorang komandan, pilot senior, dan pilot. Saat itu kabin diisi dengan oksigen murni bertekanan tinggi, agar para astronot bisa bernapas lebih mudah selama simulasi. Mereka sedang menjalankan latihan mengontrol roket seperti kondisi peluncuran sungguhan. Tiba-tiba muncul percikan api kecil dari dalam modul. Awalnya terlihat sepele, tapi dalam lingkungan oksigen murni, api menyebar sangat cepat. Dalam hitungan detik, kabin berubah menjadi lautan api. Para awak panik dan berusaha membuka pintu, dan namun tekanan tinggi membuat pintu tidak bisa dibuka dari dalam. Kurang dari 1 menit, ketiga astronot meninggal terbakar dan kehabisan oksigen. Mereka tidak mati di luar angkasa, tidak mati saat peluncuran, tapi mati saat simulasi, di darat, di dalam kapsul yang seharusnya melindungi mereka. Tragedi Apollo 1 memaksa NASA mendesain ulang seluruh kabin. Material mudah terbakar dihilangkan, komposisi udara diubah, dan pintu dibuat bisa dibuka cepat dari dalam. Akibatnya, proyek Apollo tertunda hampir 2 tahun. Namun perubahan inilah yang kemudian menyelamatkan banyak nyawa di misi-misi berikutnya. Tragedy Space Shuttle Challenger. Space Shuttle Challenger adalah pesawat ulang-alik milik NASA yang diluncurkan pada 28 Januari 1986 dari Cape Canaveral, Florida. Misi ini membawa 7 awak, termasuk seorang guru bernama Krista McAuliffe, yang seharusnya menjadi guru pertama yang mengajar dari luar angkasa. Hari itu disiarkan langsung ke seluruh dunia. Banyak murid menonton dari sekolah mereka, karena misi ini dianggap simbol harapan dan pendidikan. Namun, cuaca pagi itu sangat dingin. Suhu rendah membuat komponen penting bernama O-ring pada roket tidak bekerja sempurna. Padahal para insinyur sudah memperingatkan tentang bahaya ini, tapi peluncuran tetap dilakukan. 73 detik setelah lepas landas, terjadi kebocoran gas panas. Api menyambar tangki bahan bakar. Dan dalam sekejap, Challenger hancur di udara. Bukan meledak seperti bom, tapi terbelah karena struktur roket gagal menahan tekanan. Ketujuh awak meninggal dunia. Di depan kamera, di depan anak-anak yang sedang berharap melihat masa depan.
Challenger menjadi tragedi karena bukan hanya soal teknologi yang gagal, tapi karena peringatan sudah ada dan tetap diabaikan. Misi ini menghentikan seluruh program pesawat ulang-alik selama hampir 3 tahun. Dan sejak saat itu, NASA mengubah total sistem keselamatan mereka. Tragedy Space Shuttle Columbia. Space Shuttle Columbia adalah pesawat ulang-alik tertua milik NASA. Diluncurkan pada 16 Januari 2003 dari Cape Canaveral. Misi ini bernama STS-107, fokus pada penelitian ilmiah di luar angkasa. Peluncurannya terlihat normal. Tidak ada tanda bahaya, namun ada satu hal kecil yang luput. Beberapa detik setelah lepas landas, sepotong busa isolasi dari tangki bahan bakar terlepas. Busa itu menghantam sayap kiri Columbia. Lubangnya kecil, terlalu kecil untuk terlihat berbahaya, tapi cukup fatal. Selama 16 hari di orbit, para astronot bekerja seperti biasa. Mereka tidak tahu bahwa pesawat mereka sebenarnya sudah terluka. 1 Februari 2003, saat Columbia kembali memasuki atmosfer bumi, udara super panas masuk melalui lubang di sayap, struktur pesawat mulai hancur dari dalam, sensor mati satu persatu. Lalu, di langit Texas, Columbia terpecah menjadi serpihan api. Bukan ledakan besar, melainkan kehancuran perlahan yang tidak bisa dihentikan. Ketujuh awak meninggal dunia. Setelah misi mereka berhasil, setelah mereka hampir pulang, tragedi Columbia bukan terjadi karena kesalahan di akhir, melainkan karena kerusakan kecil yang diabaikan sejak awal. Program Space Shuttle dihentikan sementara. NASA mengubah total prosedur inspeksi dan keselamatan.